cara lu ngebagi waktu antara kolektifan Dobrak Pagar ini sama kuliah, jadwal kuliah lu tuh gimana? Lu ada nggak perbedaannya dari Dobrak Pagar yang dulu sama yang sekarang yang dimana isinya udah ada lu? Oke teman-teman, just for your information bahwa di tanggal 25 Oktober besok nih Ya guys, balik lagi bersama gue Diva di waktu kita, tempatnya kita ngobrol-ngobrol asik tentang lifestyle, musik, seni, semuanya kita bakal ngobrolin lifting. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang seseorang di balik gigs-gigs yang mungkin pernah kalian datengin. Pokoknya seseorang yang cukup berpengaruh lah, anjay. Amin Gitu. Langsung aja kita panggil Elang. Nggak harus gini. Nah langsung aja, setahu gue yang gue tahu tentang Mas. Aku panggil apa nih? Elang aja. Elang aja. Nggak perlu Mas gue rasa. Ntar takutnya kamu tua. Aku nggak sopan. Enggak, seumuran insya Allah. Sumpah. Iya. Ya udah Elang. Atau bahkan lebih tua lo. Ya. Yang gue tahu Elang ini adalah seseorang penggerak salah satu kolektif asal kampus ya. Iya betul. Bernama Dobrak Dobrak Pagar. Pagar. Yang kebetulan nanti juga ada acaranya, nanti kita bakal ngomongin juga di sini. Yes. Mungkin boleh perkenalan dulu, Elang. Kamu siapa sih di Dobrak Pagar ini? Waduh siapa? Oke, salam kenal. Gue Elang dari DKV Unindra. Komunitas kolektif Dobrak Pagar. Sebenarnya bukan siapa-siapa sih ya. Jadi sebenarnya kita sama-sama, tapi mungkin gue lebih ke yang sebagai pelurunya mungkin ya. Jadi ke anak-anak yang lain untuk nge-boosting bahwa ayo let's go udah gitu aja. Oke, tapi lu juga pasti sosok yang cukup berpengaruh juga. Bisa dibilang. Tanya yang lain mungkin. Okay. Gue menganggapnya sih enggak. Tapi at least kita tetap ada dan ya mewadahi aja sih. Oke, I see. Awal mulanya lu bisa kecemplung ke dunia kolektif musik ini, especially Dobrak Pagar ini gimana? Dari nyari sih waktu itu ya. Karena kan di awal masuk itu gue ngerasa ini flat-flat aja sampai akhirnya di kampus itu ada cara yang atas namain Dobrak Pagar, karena Dobrak Pagar sebelumnya udah ada dari gue sebelum gue masuk. Gue nyari dan itu ada, akhirnya ya gue ikut nimbrung aja di situ. Dan terusin sampai sekarang. Berarti awalnya ngikut mungkin dari cutting-cutting sebelumnya ya? Iya betul. Berarti udah ada jauh sebelum lu masuk? After COVID sih mungkin ya, after COVID. Baru lu masuk ke situ karena diajakin dan nyari? Iya nyari terus akhirnya nimbrung dan akhirnya ya terjalin lah. Oke. Gitu. Cukup sering nggak tuh acara Dobrak Pagar bikin acara? Kayaknya tahun ini lebih terhitungnya ya. Lumayan sih. Lumayan sering lah ya. Nah, 3 minggu, 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali tuh? Terus lu gimana cara bagi waktunya? Karena kan yang gue tahu kalau mau bikin event itu kan pasti dari jauh-jauh hari kan, bisa berbulan-bulan sebelumnya kan? Iya betul. Dan lu konsisten bikin dalam waktu 2-3 bulan. Cara lu ngebagi waktu antara kolektifan Dobrak Pagar ini sama kuliah, jadwal kuliah lu tuh gimana? Ada yang kalau di kita di DKV Unindra itu Dobrak Pagar terkhusus nyebut kuliah itu sekolah ya. Di sini tuh sekolahnya yang gue kalahin jadinya, yang akhirnya ya fakta lah. Lumayan cukup jauh tertinggal. Jadi lu sekarang lebih memprioritaskan si Dobrak Pagar ini? Ya bisa dibilang ya kali ya. Karena kan di satu sisi ini interest gue juga buat ngejalanin event ya, pergerakan kolektif dan segala macamnya di lingkungan kampus terutama sih. Terus apa yang awal mulanya nge-trigger lu yang dari awalnya penikmat musik, penikmat gigs, penikmat konser, sampai akhirnya lu kayak ada trigger, gue pengen deh jadi orang di balik layar atau orang yang menggerakkan suatu event itu? Atas dasar resah, kembali lagi teman-teman, yang terlalu banyak dibilang sama orang, atas dasar keresahan karena gue ngeliat teman-teman gue ini di lingkungan kampus ya, itu punya potensi dan ini sayang nih nggak ada peluru yang untuk ngebuat wadah itu tuh terwujud gitu lah, at least jadi
bikin panggungnya, acaranya segala macam yang mau repot lah biasanya. Jadi itu sih hal yang gue bikin trigger. Anak-anak tuh sayang banget punya potensi banyak hal selain musik, terutama juga ada pengkaryaan dari art design, poster, tato, dan segala macam halnya lah gitu. Itu sih Kak. Oke lah Kak. Enggak sama gitu Kak, apa masih kecil dulu. Iya. Nah menurut lo arti gigs kampus dari lo pribadi? Menurut gue ekosistem aja sih. Karena kan ekosistem tuh berarti kan menghidupkan ya. Jadi ya ekosistem aja sih. Mereka punya potensi dan mereka serius akan hal yang mereka jalanin, terutama di musik nih yang dibahas. Jadi ya menghidupi lah. Nah di apa tadi Unindra ya? Di Unindra sendiri dia punya UKM seni kah? Kalau UKM seni itu bukan ya. Mungkin ada satu UKM musik, tapi bisa dibilang karena kita beda gedung dan itu agak lumayan jaraknya yang dimana itu jadi terbatas ke anak-anaknya. Ya ada sih, ada. Ada. Dan UKM apa yang ngebedain dari UKM seni itu sama kolektif yang lo bikin ini? Apakah kolektif Dobra Pagar ini masih bagian dari kampus atau memang kebetulan Dobra Pagar ini isinya anak-anak kampus Unindra gitu? Yang kedua, isinya masih anak-anak kampus Unindra, tapi di luar legalisasi lah ya, yang bisa dibilang kita eksternal, yang sangat eksternal. Berarti jatuhnya sebenarnya di luar kampus, cuma emang isinya ya anak-anak Unindra aja. Anak-anak di kafe Unindra gitu. Nggak dibikin secara legal terdata gitu lah di kampus ya? Males ribet. Kita independen aja lah gitu. Oke, berarti indie aja, independen aja. Terus yang ngebedain menurut lu kan udah melalui banyak banget event dari Dobra Pagar ini. Apa yang ngebedain dari kolektifan yang isinya anak kampus sama kolektifan lain yang mungkin lebih luas lagi, lebih general, lebih umum lagi? Menurut gue dari roots-nya tuh sama kali ya, karena kolektif kan ibaratnya kesepakatan bersama gitu untuk mewujudkan sesuatu yang bareng. Bedanya kalau yang general di luar itu mungkin secara lingkungan sama orang-orangnya kali. Yang bedanya kita nggak terlibat dalam satu instansi atau suatu kampus lah terutama, jadi lebih mudah menurut gue, lebih mudah pergerakan di kampus sih karena ya labelnya mahasiswa, jadi lebih mudah ketimbang yang general umum. Pendekatannya lebih beda banget sih pasti. Kalau sama ini Dobra kampus lagi Dobra Pagar yang dulu sama yang sekarang, lu kalau dulu kan lu belum ada di situ, tapi lu ada nggak, menurut lu ada nggak perbedaannya dari Dobra Pagar yang dulu sama yang sekarang yang dimana isinya udah ada lu dan anak-anak maba baru mungkin? Apa lu kayak aduh nggak tahu lagi kayak gitu? Mungkin ya ini teman-teman yang lain mau dikoreksi. Sangat signifikan perubahannya gitu karena kan basically Dobra Pagar lahir itu atas dasar keresahan juga atas sistem yang ada di kampus, di mana kita yang punya potensi balik lagi nggak punya wadah itu, akhirnya kita buat sendiri, namun secara ya ugal-ugalan kita waktu itu aja sih. Ini di abang-abang gue sebelumnya yang gue tahu ya, tapi mau dikoreksi teman-teman. Sangat signifikan karena sebelum-sebelumnya itu kita lebih ngedominasi ke mural yang mural banget, terus yang emang basically bersenang-senang lewat DJ set segala macam, karena pelakunya waktu itu masih banyak di abang-abang kelas gue. Cuman karena di sekarang bisa dibilang lebih dominan anak-anak bandnya, jadi yang gue naikin mereka-mereka orang. Oke. Terus momen paling yang kayak pecah banget nih di antara event-event yang pernah lo laluin bersama Dobra Pagar ini apa? Yang paling benar-benar kayak pecah banget, ramai banget gitu. Kapan, acara apa? Rame banget. Apa pecah semua gitu? Pecah semua mungkin kembali ke experience yang datang kali ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya sih sejauh ini masih ada pasti koreksi ada. Semuanya pecah alhamdulillah karena dibantu sama teman-teman yang lain sih. Gimana pun juga kan, meskipun gue sebagai apinya tetap nggak bakal bisa berjalan lancar kalau nggak dibantu sama teman-teman yang lain. Iya benar-benar. Anjing bijak banget. So wisely man, fuck you ngetot. Terus arah Dobra Pagar ke depannya nih mau gimana? Mau kemana nih? Mau lu bikin lebih general lagi, lebih luas lagi, jadi nggak cuma ngerekrut anak-anak kampus Unindra doang. Mungkin bakal ada pergabungan sama kampus-kampus lain atau gimana?
Kalau ini berharap kepada teman-teman yang lain yang melanjutkan kali ya. Gue sih tetap pengen ini tetap sama roots-nya aja gitu. Karena ini lahir dari DKV Unindra, ya udah tetap dari anak-anak untuk anak-anak. Basicnya bener. gitu. Karena kita kan gembel gitu. Nah, ngomongin gembel, gue baru keinget, ini kan kolektif kampus ya, ini mana ya kita tahu semua belum ada yang kerja gitu. Ya, betul. Cara lu ngumpulin dana, ada sponsor atau mungkin dibantu sama anak-anak aja udah kolektifan patungan bikin acara, ada yang tiketing atau gimana? Kita mengandalkan jual stiker waktu itu. Oh, jual stiker. Bener, karena gini, di poin-poin plusnya di Unindra itu adalah Unindra itu masanya banyak banget. Yang dimana satu angkatan prodi itu bisa sampai 1.000 orang. Ya, pahit-pahit cuma tinggal 600 orang. Ya udah, kita memanfaatkan privilege yang ada di Unindra untuk jualan stiker dengan sistemnya. Biasanya sih kita yang berani anti gengsi sih, nodong aja kayak seset itu dapatlah 1,5. Alhamdulillah lumayan tuh bikin gigs. Kenapa enggak ini danusan risol? Kita nggak ada basic bikin makanan. Karena kan gembel. Biasanya kalau zaman gue SMA dulu mau bikin event itu danusnya risol, bakpao 2.000-an. Nah, karena kita ini respect sama babeh kantin. Oh iya bener-bener. Kita jual stikernya, makannya itu stiker gitu. Yang penting cuannya gede. Yang penting cuan buat bikin acara. Iya gitu betul. Ya. Jadi kayak gitu. Tapi so far udah ada sponsor-sponsor yang nyentil gitu. Udah dong. Udah dong. Ya, Udah ya. dong. Alhamdulillahnya baru 2 bulan belakangan lah. Kita itu udah join dalam salah satu programnya Jarum. Jarum Super. Rokok dong yang banyak ya. Banyak. Ya lah. Jangan banyak-banyak. Jadi bisa dibilang kedepannya sih alhamdulillah lebih terbantu lah. Tapi tetap nggak ninggalin roots kita. Kita dari mana dan untuk siapa kita bikin gitu. Untuk Dobra Pagar ini pasti kan punya rencana-rencana ke depannya. Kayak mungkin lu pengen bikin event yang besar banget. Nah, ada nggak mimpi dari Dobra Pagar yang benar-benar, aduh gue pengen banget nih di era elang itu terjadi sesuatu hal besar gitu. Mimpi lo deh untuk Dobra Pagar selama lo masih di Unindra. Ya lebih ke ini sih. Apa yang udah kita bikin nih, gue nyebutnya kita bikin dari band-bandnya, dari UMKM-nya, dari segala macam karya yang udah kejual atau segala macam yang udah dipamerin itu mereka bisa nemuin jalur suksesnya sendiri sih. Tapi nggak ke Dobra Pagar yang mau bikin apa ya udah, karena emang rootsnya dari kita untuk kita. Ya udah gitu aja sih. Nggak yang kita harus bikin event yang gede banget nih, ribet gitu. Iya sih. Udah terserah anak-anak aja deh, lu mau bikin apa ya, ayo gitu aja. Itu dia makanya kenapa kita nggak legal, kita tetap independen, karena itu jalur yang kita sukain dan lebih cocok untuk ke game ya. Bisa ugal-ugalan juga. Ugal-ugalan. Nah, Dobra Pagar ini kan bisa ugel ya tadi gue ngomongnya. Ugel ya. Nah, Dobra Pagar ini kan mostly anak-anak Unindra, anak-anak kampus gitu. Kalau misalkan one day lu lulus, itu lu bakal tetap jadi bagian dari Dobra Pagar atau ketika lu lulus ya udah masa lo udah selesai, masa bakti lo udah selesai, pensiun gitu? Sebenarnya cukup sih. Itu kayak kalau bisa dibilang yang ngurus kan bukan yang ngegerakin lah. Yang ngegerakin itu kayak ya udah emang rolling aja semestinya. Karena kan balik lagi ini kolektif yang dimana nggak ada pihak yang dipaksain. Jadi kalau menurut gue udah cukup ya udah cukup gitu. Gue bikin baru. Kalau one day lu lulus nih, lu udah pensiun lah bahasanya, udah pernah bakti gitu, udah pensiun dari Dobra Pagar ini, ada nggak yang mau lu wariskan ke dating lo mungkin? Tetap ada sih dari mungkin koneksi-koneksi yang udah terjalin sebelumnya pas gue yang ngejalanin segala macamnya lah, koneksi, link atau orang-orang apapun itu yang bisa ngebawa mereka lebih up lagi gitu sih. Kalau untuk 5 tahun ke depan, jauh juga ya. Itu kayak udah lu udah S2 ya? 5 tahun ke depan ya? Gue baru lulus 26 lah. Kenapa? Banyak banget namanya aja. Iya kan 5 tahun ke depan, skena kampus bakal kayak apa menurut lo? Bakal lebih wow lagi kah? Atau bakal malah amit-amit tergup?
Belum waktu 5 tahun ke depan di era sekarang. Ini ngomongin secara keseluruhan atau yang ada di dekat? Secara dobra pagarnya aja. Secara dobra pagar aja. 5 tahun ke depan bakal jadi apa? Bakal ngapain? Gue percaya mereka tuh udah punya rutsa sendiri ya. Meskipun udah nggak melanjutkan dobra pagar ini. Jadi gue tetap percaya bahwa mereka bisa lebih wow daripada yang sekarang Sebelumnya, gitu. oke. Ya, hope for the best aja buat 5 tahun ke depan atau bahkan best terus-terusnya. Amin. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 22. 22, 3 hari ke depan kan ini ada event nih katanya. Dibagi kok? Dibagi kopi, betul sekali. Dibagi kopi. Boleh dong ceritain nanti eventnya bakal di mana, terus bakal acara dari jam berapa, terus ngapain aja, terus ada band-band kan pasti. Ada, nah band-bandnya siapa aja boleh. Oke teman-teman, just for your information bahwa di tanggal 25 Oktober besok nih Sabtu kita bakal bikin acara yang namanya Bagi Lapak, di mana itu kita naikin dari UMKM band performance teman-teman lintas kampus dan lintas genre sama kegiatan yang lainnya yang tentunya buat naikin exposure engagement dan ngebantu kawan-kawan juga di Bagi Kopi Lenteng Agung. Mulai jam 1 siang itu kita buka tenan dulu. After Isya kita ada DJ Santif untuk apa ya? Ya ngelemesin sore-sore kali ya, nyore dulu. Nah untuk band performance kita mulai di jam 6:30 sampai jam 11. Itu kita ada gue Star Contemporary Art dari Cibubur, Mad Max dari Bintaro, terus ada Dakara dari Tanah Baru, disambung juga sama performer lain, ada Sanskerta dari Polimedia Kreatif UKM Pecinta Seni, terus ada Zarathustra juga, ada Krathat yang dimana itu anak-anak kita juga, sama ada Novem Negrum. Nah jadi lu pada datang dah gitu, sumpah kata gue mah sayang kalau nggak datang. Acaranya free. Acaranya free, paling nanti kalian registrasi dulu untuk apa namanya flow audience dan dapat voucher diskon dari Bagi Kopinya langsung. Bakal ada tenan lain juga kan? Ada tenan, di mana ada 10 tenan. Intinya Banyak juga. fully culturally edgy buat lo yang edgy dan segala macamnya itu ada foto booth juga by Cepot Beling. Cetak foto bebas keliling gitu coba. Dan ada pasar barter juga dari toko Makamuro. Intinya dijamin sih ya so much fun dan kalau bisa non alkohol teman-teman ya karena di situ sangat family friendly. Nggak boleh bawa makanan dari luar juga kan? Iya nggak boleh, intinya karena udah dapat voucher diskon dari Bagi Kopi jadi kita sarankan untuk jajan di Bagi Kopi. Ya, jangan diem-diem bawa tumbler isinya apa ya? Nggak boleh kayak gitu. Kayak manusia itu. Panggil panitia aja gitu. Gak apa-apa juga. Apa gimana? Gue nggak denger lagi. Panggil panitia. Kalau tumbler gitu selesai. Ya, jangan alkohol guys. Tidak baik untuk kalian. Nggak boleh. Coba gitu nikmatin band performance secara sadar. Benar. Insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah ya, menikmati musik secara sadar ya teman-teman. Waras tetap sadar. Sadar. Udah ada flyer? Udah. Udah ada. Kita taruh sini aja. Ting. Ting ting ting. Oh bisa ya. Bisa. Coba. Ada dong. Asik. Lagi. Asik. Nanti tiba-tiba muncul di sini pelan-pelan. Terus ada cahaya-cahaya lagi. Sangat milenial ya. Iya. Milenial di sini. Iya, bener-bener iya. Terus ada lumba-lumba. Oke, Ya, apapun boleh. Jadi terima kasih. Ya, jadi jangan lupa untuk datang ya teman-teman di acara Bagi Lapak di tanggal 25 bulan apa sekarang? Oktober. Bakal ada di Bagi Kopi Lenteng Agung. Acara gratis, paling nanti regis aja ya. Paling nanti regis aja, karena kalau misalkan kalian gak regis nanti gak dapet vouchernya. Lumayan diskon untuk para mahasiswa atau mungkin para pengangguran seperti saya. Enggak, saya kerja sih sebenarnya, tapi OTW dipecat. Ya, sedih banget ya. Aduh jadi curhat nih gue. Oke lah, jadi gitu teman-teman. Iya, makanya perbincangan cocok. kali ini. Makanya acara ini cocok banget buat para mahasiswa-mahasiswi pengangguran yang ingin senang-senang tapi duitnya minim gitu ya. Karena ini acara gratis. Once again ini acara gratis ya teman-teman. Jangan lupa untuk regis di Instagramnya ya. Lewat Instagram atau lewat mana nih? Ada nanti dari Instagram Dobra Pagar kita infoin untuk QRIS regisnya atau di tempat juga bisa.
Di tempat juga OTS gitu ya? Yes, betul, on the spot. Oke, jangan lupa untuk datang ya teman-teman karena acara bakal seru banget. Itu bakal banyak tenan. Jangan lupa jajan-jajan juga. Di sana banyak banget tenannya. Ada 10 tenan katanya. 10 tenan. Iya, Banyak terus banget. juga ada banyak performance dari band-band kece. Keren banget. Nanti insya Allah aku datang deh kalau Amin. ada waktunya. Sangat ditunggu kehadirannya. Iya, aku ada acara juga soalnya hari Sabtu. Mungkin insya Allah kalau misalnya emang waktunya cukup aku datang. Sangat ditunggu kehadirannya. Oke. Yes, jangan lupa. Once again jangan lupa datang ke acara bagi lapak. Udah kayaknya gitu aja kali ya. Ada sepatah kata, 2 kata yang ingin mau disampaikan Mas Elang untuk anak-anak muda. Ya, do your best aja lah ya. Ini ya. Apa ya? Percaya sama masing-masing karena tiap zaman juga pasti beda ya. Potensialnya, tapi gue percaya bahwa every person has a potential. Jadi shut the fuck up lah, yang lain lah anjing, jalanin aja. Bener banget. Trust yourself. Oke. Dah, tidak ada lagi yang ingin dibicarakan. Sisanya silakan jalani masing-masing. Tetap jari jempol mantap. Jempol 4, nggak nyampe kaki saya. Ya, jempol 4 gue. So guys, sekian berbincang dengan Elang selaku penggerak kolektif Dobra Pagar yang berasal dari Unindra. Bener Unindra kan? Yes, betul. Yes. Sekian, terima kasih teman-teman sudah menonton. Dan jangan lupa untuk datang. Awas aja lu nggak datang. Di sini posternya. Jangan lupa untuk datang ya teman-teman. Terima kasih Mas Raffi. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terus nyalain juga loncengnya biar kalau kita upload video baru nanti kalian bisa dapat notifnya. Tining, terus ada muka aku di situ. Waktu kita gitu. Ya, jangan kemana-mana ya guys. Pantau terus Instagram kita untuk dapetin update-update terbaru dari Zaman Now Digital Media. Karena this is our time. Waktu kita. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Terima kasih kembali. Thank you. Arigatou Terima kasih gozaimasu. kembali. Arigatou gozaimasu.